Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis dari produk yang kami buat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Cintana Restu Rahmat, lalu ada Risna Ulfiani, ada Pinkan Triani, ada saya sendiri, Syifa Andini, dan Siti Nadila Oktaviana. Next. Pertama-tama kita akan mulai dari identitas usaha. Nama usaha kami itu Bisnis Fashion Wanita. Mereknya ini Mr. Curious. Jenis kegiatan usaha ini perdagangan. Lalu untuk jenis barang yang kami perjualkan ini berupa aksesoris wanita. Bidang usahanya ini kita barang, lalu untuk pemilik usahanya teman-teman saya, kami berlima, yaitu ada Cintana Restu, ada Risna Ulfiani, ada Pinkan Triani, ada Syifa Andini, dan Siti Nadila Oktaviana. Untuk alamat usaha yang kami jalani itu beralamat di Jakarta Garden City nomor 156. Untuk promosinya kami menggunakan email, lalu juga ada Instagram, Shopee, TikTok, dan Facebook. Next. Nah, ini adalah identitas pemilik usaha. Di sini ada alamat teman-teman semua. Yang pertama ada alamat dari Cintana Restu, alamatnya di Jalan Menteng 1 nomor 14. Lalu ada Risna di Jalan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Lalu ada Pinkan Triani di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Ada Syifa Andini, Harapan Baru 1, nomor 88, Bekasi Barat. Dan Siti Nadila Oktaviana di Jalan Mangga, nomor 91, Kabupaten Bogor. Next. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penjelasan usaha dari bisnis yang kami bangun ini. Jadi, Mr. Curious ini merupakan bidang usaha aksesoris online. Keunggulan Mr. Curious di antara brand lain terletak pada produk kami yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau. Serta produk kami ini memiliki inovasi baru yang kami ciptakan, yaitu reversible bucket hat. Mr. Curious memanfaatkan teknologi dengan baik untuk mempermudah konsumen, yaitu dengan adanya kemudahan dalam mengakses katalog resmi kami melalui sosial media resmi ataupun e-commerce. Selanjutnya, untuk produk yang kami hasilkan, jadi, aksesoris sebagai penunjang saat mengenakan busana, sehingga keindahan dalam berbusana semakin meningkat. Oleh karena itu, tak heran bila aksesoris ini sangat diminati oleh para konsumen. Untuk produk yang dihasilkan dari usaha ini ada bucket hat. Jadi, reversible bucket hat yang kami ciptakan ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, berkualitas tinggi karena terbuat dari bahan yang berkualitas. Kedua, memiliki bentuk dan desain motif yang bervariatif. Yang ketiga, produk kami ini didesain reversible atau bisa dibolak-balik. Next. Selanjutnya ada analisis produk. Yang pertama itu tempat produksi. Produksi dilakukan untuk sementara di rumah owner, yaitu di Jakarta Garden City nomor 156. Yang kedua itu ada proses produksi. Proses produksi ini ada bahan-bahannya. Yang pertama ada kain atau bahan-bahan. Yang kedua ada alat-alat jahit. Yang ketiga hiasan atau perhiasan untuk topi tersebut. Cara prosesnya yang pertama, setelah desain ditentukan, yang kedua membuat pola dengan kertas coklat terlebih dahulu. Yang ketiga mencetak pola tersebut di atas kain dan kemudian digambar. Yang keempat setelah digambar menggunting kain sesuai dengan pola. Yang kelima, kemudian dijahit sesuai desain. Yang keenam, setelah dijahit melakukan finishing, setelah itu dicek kembali oleh admin bagian finishing. Yang ketujuh, setelah itu dipromosikan dan dikonfirmasikan oleh admin yang bertugas menangani input fix data. Yang kedelapan, kemudian diproses oleh admin yang bertugas pengiriman menuju jasa pengiriman barang. Dan yang ketiga itu ada kapasitas produksi. Produksi dilakukan setiap hari dengan jangka waktu yang relatif sesuai dengan waktu yang ada.
minimal 6 jam per hari. Kami akan merekrut 1 pegawai untuk membantu memaksimalkan waktu kinerja kami. Next. Kemudian ada analisis sumber daya manusia. Pemanfaatan SDM. Usaha ini dirancang agar dapat memanfaatkan SDM sebaik mungkin. Tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi, namun diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Karena usaha ini membutuhkan tenaga manusia seperti mendesain produk, menjahit produk, packing, pemasaran, dan pengiriman barang. Selain itu, dibutuhkan admin sosmed dan website. Kemudian perencanaan SDM. Tingkat pendidikan karyawan kami adalah SMA sederajat atau seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang menjahit salah satunya. Pengalaman juga menjadi pertimbangan dalam memilih karyawan, terutama dalam hal pemasaran, karena pemilik usaha sudah merasa cukup mampu bagi lulusan SMA untuk bisa memasarkan produk. Kemudian ada analisis persaingan. Bisnis Bucket Hat Mr. Curious dengan konsep yang kami susun merupakan inovasi wirausaha yang layak diperhitungkan. Meskipun sudah banyak ditemukan di media sosial, namun untuk di daerah kota Jakarta ini, kami belum menemukan usaha all shop bucket hat semacam ini. Mengingat pada saat ini topis jenis bucket yang menjadi best from dari produk kami saat ini sedang menjadi fashion trend. Dan umumnya yang mengikuti fashion trend adalah kalangan muda. Jadi segmen pelanggan yang mengarah pada generasi usia millennials merupakan suatu keputusan yang sangat cocok untuk saat ini di dalam meningkatkan dan mengembangkan penjualan kami. Baik, untuk analisis pasar, produk kami ini biasa digemari oleh kalangan anak muda yang gemar memakai sesuatu yang unik. Hal ini membuat brand Mr. Curious memiliki target pasar menengah. Pemasaran yang kami buat secara online pun dapat memudahkan konsumen yang sering menggunakan sosial media. Dari aspek demografis, Mr. Curious ini diperuntukkan untuk wanita remaja hingga orang dewasa dengan rentan usia 15-25 tahun, terutama pada kalangan anak SMA, mahasiswa, influencer, pekerja seni, dan traveler. Dan karena pada usia tersebut mereka cenderung menyukai sesuatu yang lebih praktis, cepat, namun tetap stylish. Next. Selanjutnya ada analisis risiko usaha. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Menggunakan bahan yang berkualitas, fokus pemasaran kita pada kalangan anak muda kreatif, sewing dan cuttingnya yang reversible, motif dan warna yang variatif dengan dua look berbeda dalam satu produk, dan cocok untuk di-mix and match dengan berbagai outfit. Selanjutnya ada weaknesses, yaitu kelemahan. Kelemahan yang kita miliki yaitu kurang diketahui banyak masyarakat, proses produksi yang kurang efisien, dan dituntut untuk membuat desain yang lebih kreatif dan inovatif. Next. Yang ketiga ada opportunities, yaitu peluang. Desain reversible bisa membuat customer tertarik. Produk millenaris yang bisa digunakan dalam produk kami merupakan produk millenaris yang bisa digunakan dalam situasi apapun. Dan boomingnya trend fashion membuat produk fashion banyak dicari customer. Yang keempat ada threats, yaitu ancaman. Tingginya harga bahan utama, persaingan ketat dengan kompetitor yang menjual harga lebih murah. Selanjutnya, kurangnya informasi mengenai brand Mr. Curious. Next. Selanjutnya ada analisis keuangan, sumber permodalan. Sumber modal awal didirikan usaha ini berasal dari dana pribadi para owner Mr. Curious. Sebagai investasinya, untuk itu didirikanlah usaha dalam bidang perdagangan di bidang fashion. Untuk biaya awal kebutuhan ada untuk mesin jahit dengan jumlah 2 buah, dengan harga satuan 2 juta, total 4 juta. Kemudian ada mesin obras 1 buah dengan harga satuan 1 juta. Kemudian ada mesin bordir 1 buah dengan harga satuan 3 juta. Dengan alat jahit all item harga satuannya 200
dan manekin kepala 3 buah dengan total 60.000. Dan jumlah keseluruhan biaya awal kebutuhan ini yaitu Rp8.260.000. Next. Kemudian ada analisis pemasaran. Strategi pemasaran. Kami melakukan promosi produk kami melalui sejumlah media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Tidak hanya itu, kami juga melakukan promosi langsung dari mulut ke mulut. Promosi media sosial kami lakukan dengan melakukan live di Instagram pada jam 8 sampai jam 10. Sedangkan pada live TikTok pada jam 7 malam sampai 9 malam. Kami melakukan media promosi di Instagram dengan mencantumkan kuis, games, diskon, bahkan giveaway untuk menarik konsumen dan memperluas jaringan promosi. Kami juga sering mengupdate beranda Facebook kami dengan produk-produk yang kami punya. Tidak lupa untuk membuat video TikTok menarik yang akan ditonton banyak orang. Promosi dari mulut ke mulut kami lakukan dengan mendatangi langsung kelompok remaja seperti di sekolah, kampus, atau bahkan bazar. Next. Penetapan harga. Harga yang akan dikenakan adalah harga yang diperkirakan akan terjangkau oleh masyarakat sekitar. Setelah memperhitungkan dengan cukup matang, akhirnya kami menetapkan harga awal untuk produk yang ditawarkan. Harga ini kami anggap sesuai dengan kualitas yang kami berikan. Adapun untuk selanjutnya, harga akan disesuaikan dengan perkembangan selanjutnya. Untuk jenis produk bucket head tartan dijual dengan harga Rp90.000. Untuk bucket head Daisy dijual dengan harga Rp60.000, bucket head Trendy dijual dengan harga Rp100.000, dan bucket head Cheerful dengan harga jual Rp85.000. Next. Oke, lalu sini ada slide drawing untuk production sheet-nya. Style kodenya itu 001 MFC 2022. Sample size-nya ini ukuran M. Untuk description-nya dia adalah bucket head reversible. Untuk masa pengeluarannya itu di Desember 2022 dan ini cocok untuk dipakai ketika musim panas. Material ini menggunakan Japanese carbon twill dan Japanese fabric pattern. Untuk production price-nya, sini kita menggunakan kain katun twill yang polos dengan harga satuannya itu Rp20.000. Lalu quantity ini 50 cm, harganya Rp20.000. Lalu yang kedua ada kain Japan drill, ini yang motifnya, bagian motif. Harga satuannya itu sekitar Rp25.000. Kami membutuhkan kuantitinya sebanyak 50 cm saja. Lalu untuk jasa jahit dan bordirnya ini untuk satu pieces kopi seharga Rp10.000. Lalu untuk biaya packagingnya ini satu barang itu Rp2.000 dan foto produknya untuk semua produk dikenakan dengan harga Rp25.000. Total semuanya adalah Rp80.000. Lalu untuk penentuan harga jualnya ini, jumlah modal ditambah keuntungan 25%, totalnya adalah Rp100.000. Next. Baik, selanjutnya kami akan melaporkan mengenai hasil marketing digital. Jadi untuk pemasaran, brand Mr. Curious ini memilih media sosial Instagram sebagai media sosial kami untuk memasarkan produk agar lebih dikenal oleh masyarakat. Karena aplikasi ini mudah untuk digunakan, aplikasi ini dapat menjadi katalog bagi produk-produk yang akan dipasarkan, serta hampir seluruh masyarakat Indonesia ini menjadi pengguna dari Instagram. Selanjutnya, untuk penjualan, kami memilih e-commerce Shopee sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Karena aplikasi ini dinilai banyak diminati oleh para konsumen dengan fitur gratis ongkir, penawaran promo diskon, dan cashback yang pastinya sangat menguntungkan bagi para konsumen. Oleh karena itu, kami memilih e-commerce Shopee.
serta mudah untuk digunakan karena Shopee ini memiliki sistem pembayaran yang beragam. Baik, mungkin hanya segitu saja yang bisa kami sampaikan mengenai proposal bisnis dari produk yang kami buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.